wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelumnya Bapak akan absen dulu bahwa hari ini pertemuan kita pada siang ini tentang mata kuliah manajemen pendidikan. Dengan sub bahan kita adalah materi kita pemasaran pendidikan. Bapak absen dulu. Ada Hadir, Pak. Alia, Hadir. Aulia. Alhamdulillah siang ini kita jumpa lagi dengan mata kuliah manajemen pendidikan dan kita akan membahas materinya dengan sub materi adalah manajemen pemasaran pendidikan. Oke, pada siang ini kita akan membahas beberapa hal untuk mata kuliah manajemen pemasaran pendidikan pada siang ini. Yang pertama kita masuk dengan indikator pembelajaran. Sudah ada di slide. Memahami manajemen pemasaran pembelajaran. Yang pertama adalah konsep pemasaran pendidikan. Yang kedua, proses manajerial pemasaran pendidikan. Yang ketiga, realisasi pemasaran pendidikan. Yang keempat adalah penerapan pemasaran pendidikan. Yang kelima, penugasan. Konsep pemasaran pendidikan ada dua. A itu tentang pengertian pemasaran pendidikan, B tujuan dan fungsi pemasaran pendidikan. Berikut ini kita lihat. Oke, silahkan menuliskan pengertian pemasaran pendidikan menurut Anda di jabot berikut ini. Oke, ya silahkan. Tadi Bapak sudah mengirimkan apa itu tentang pengertian pemasaran pendidikan. Coba dari salah satu dari kalian tolong disebutkan. Pengertian konsep pemasaran ialah proses perencanaan dan pelaksanaan pemahaman, komunikasi, dan pertukaran penawaran yang bernilai untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan dalam konteks pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan pengertian pemasaran pendidikan adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemahaman, komunikasi, dan pertukaran penawaran yang bernilai untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan dalam konteks pendidikan. Setelah tadi kita mendengar pengertian pemasaran pendidikan dari 1-2 orang teman kita, maka kita akan simpulkan bahwa pemasaran pendidikan adalah proses pencapaian dan pelaksanaan pemahaman, komunikasi, dan pertukaran penawaran yang bernilai untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan dalam konteks pendidikan. Ini merupakan salah satu hal yang penting. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada namanya konsep pemasaran pendidikan. Itu ada pasar pendidikan dan sekolah. Apa itu disebut dengan pasar? Ada nggak kira-kira yang bisa bantu Bapak? Pasar, terus ada pendidikan dan sekolah. Ada nggak? Pada siang ini kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu konsep pemasaran pendidikan. Masih juga lanjutan dari material yang kita bahas tadi. Yang pertama ada pasar pendidikan dan sekolah. Oke, siapa satu orang yang mau bantu saya? Apa itu pasar pendidikan dan sekolah? Saya, Pak. Ya, silakan. Pasar adalah merupakan proses transaksional yang bertujuan memenuhi kriteria kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga calon konsumen terdorong untuk memiliki produk yang ditawarkan sesuai dengan harga yang diberikan. Sedangkan pendidikan merupakan wahana peradaban manusia yang mencakup proses perubahan cara pikir yang bersifat memajukan. Pendidikan juga merupakan hal yang universal
Sedangkan sekolah merupakan salah satu sarana kelembagaan pendidikan, namun identiknya pemasaran pendidikan merupakan produk jasa lembaga pendidikan melalui sekolah. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Oke, mewakili dari yang perempuannya, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Nah, konsep dasar pemasaran pendidikan adalah konsep pasar merupakan proses transaksional yang bertujuan memenuhi kriteria kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga calon konsumen terdorong untuk memiliki produk yang ditawarkan sesuai dengan harga yang diberikan. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Setelah pasar pendidikan dan sekolah, kita masuk ke jasa pendidikan dan karakteristik pendidikan. Silakan, siapa satu orang yang mau menjabarkan? Oke, silakan Bli. Untuk jasa pendidikan ini yang dimaksud adalah yang bersifat kompleks, Pak. Jasa yang bersifat kompleks karena mempunyai sifat padat karya dan padat modal, Pak. Maksudnya itu karakteristiknya itu membutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan infrastruktur peralatan yang lengkap. Oke, kita beri tepuk tangan. Yang selanjutnya, kepuasan pelanggan pendidikan. Silakan satu orang yang mau menjabarkan. Jadi, kepuasan pelanggan dalam pendidikan sangat penting. Ketika siswa, orang tua, dan guru merasa puas dengan pengalaman pendidikan, motivasi belajar dan prestasi dapat meningkat. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pendidikan, antara lain yang pertama dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan siswa serta orang tua. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang efektif dan responsif, termasuk komunikasi yang jelas dan terbuka. Kemudian yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna. Yang keempat, menerapkan strategi pengajaran yang inovatif dan menarik. Kemudian, melibatkan siswa dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Demikian, Pak. Terima kasih. Yang kedua, pada konsep pemasaran pendidikan, kita masuk ke tujuan dan fungsi pemasaran pendidikan. Yang pertama, tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan, apa saja produk-produk yang lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Terus memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Ada produk yang berbeda antara satu produk dan produk yang lainnya. Yang selanjutnya, menstabilkan eksistensi dan kebermanaan lembaga pendidikan di masyarakat. Fungsinya sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan. Oke, yang kedua, proses manajerial pemasaran pendidikan. Apa saja? Analisis pasar, perencanaan pemasaran, promosi, rekrutmen, pengelolaan hubungan dengan siswa, evaluasi dan pengukuran, penyesuaian dan peningkatan. Di sini adalah analisis pasar. Pasarnya siapa saja? Target kita adalah siswa atau mahasiswa dalam manajemen proses pemasaran pendidikan. Pasarnya dari mana saja? Dari kabupaten kota atau dari kota, untuk agar bisa kita petakan pasar mana yang lebih potensial untuk menjadi target-target pasar kita dalam pemasaran pendidikan. Perencanaan pemasaran. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita rencanakan dulu siapa-siapa saja, kemana saja, apa-apa saja yang kita lakukan. Terus promosi dalam pemasaran pendidikan kita lakukan dengan membuatkan brosur, leaflet, juga dengan melakukan seminar dan sebagainya yang mendukung promosi tersebut, dan periklanan agar manajerial pemasaran pendidikan itu tercapai. Rekrutmen, siapa-siapa saja yang akan kita rekrut untuk menjadi
pionir marketnya pendidikan itu sendiri. Pengelolaan hubungan dengan siswa ini sangat penting. Jadi setelah kita merekrut mahasiswa atau siswa, ini harus ada hubungan yang baik agar dia menjadi iklan untuk kampus atau sekolah kita ke depan. Evaluasi dan pengukuran ini sangat penting, bahwa sejauh mana target-target yang sudah tercapai, sejauh mana target-target yang belum tercapai dalam menjaring siswa atau mahasiswa dalam untuk proses pemasaran pendidikan, penyesuaian dan peningkatan. Oke, kita masuk ke realisasi pemasaran pendidikan. Ada beberapa langkah-langkah strategis. Itu ada identifikasi pasar, segmen pasar dan positioning, terus ada diferensiasi produk, komunikasi pemasaran, pelayanan sekolah, terus realisasi pemasaran strategi lembaga pendidikan. Yang pertama, penerbitan majalah, pembuatan rubrik di radio, film dokumenter, penyelenggaraan pameran penggunaan media massa, publisitas, periklanan dan sebagainya. Berikut ada videonya, coba kita lihat tentang 7P pemasaran pendidikan. Tahap selanjutnya itu penerapan pemasaran pendidikan. Pada pemasaran pendidikan, tahap berikutnya adalah penerapan pemasaran pendidikan. Ada 7P di sini. Penerapan pemasaran pendidikan kita sebut dengan yang pertama adalah produk, terus ada price, place, promotion, people, fiscal, evidence, proses. Oke, ketujuh-tujuhnya ini adalah salah satu kumpulan dari komponen pemasaran pendidikan yang sangat penting. Oke. Kita akan melihat video berikut ini. Selanjutnya, sub dari penerapan pemasaran pendidikan itu kita lihat di sini ada yang namanya identifikasi sasaran. Siapa saja yang akan kita identifikasi, terus penentuan posisinya, pengembangan branding. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam penerapan pemasaran pendidikan. Pemasaran digital, konten pemasaran, terus program beasiswa dan bantuan keuangan, kegiatan promosi, pengukuran dan evaluasi. Yang terakhir adalah retensi siswa. Berikut kita saksikan video simpulan dari pemasaran pendidikan. Silakan saksikan. Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Kali ini kita akan overview terkait ruang lingkup dan alur pembahasan materi pemasaran pendidikan. Mengapa pemasaran pendidikan penting untuk kita kaji? Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan. Salah satunya adalah mendapatkan layanan pendidikan. Kebutuhan dan keinginan manusia dalam hal pendidikan perlu direspon oleh lembaga pendidikan dengan menciptakan produk-produk pendidikan berkualitas. Berbagai produk pendidikan yang ditawarkan harus memiliki nilai tertentu serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Dari nilai atau manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak, pelanggan akan memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa variabel tersebut sebagai faktor terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen dalam konteks pemasaran pendidikan. Jika kita lihat secara konseptual, pemasaran pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan melalui pertukaran suatu nilai dengan kelompok sasaran. Dalam konteks pengelolaan satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan non-formal, ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yakni dilihat dari besarnya minat calon peserta didik, kemudian meningkatnya mutu layanan pendidikan, serta munculnya kepuasan dari pelanggan pendidikan.
Indikator keberhasilan tersebut akan terwujud ketika ditopang dengan strategi pemasaran yang tepat. Untuk itu, pemasaran pendidikan perlu dikembangkan secara efektif guna meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan serta mewujudkan partisipasi dan kepuasan dari pengguna jasa pendidikan. Lalu apa saja lingkup materi serta bagaimana alur pembahasan seputar pemasaran pendidikan? Tentu cukup banyak variabel dalam mengupas materi pemasaran pendidikan. Namun, dalam pembahasan ini, kita akan mengidentifikasi beberapa submateri penting sebagai acuan dalam pembahasan kali ini. Pada tahap awal, kita akan melakukan analisis konsumen pendidikan melalui proses segmentasi pasar dan identifikasi perilaku konsumen. Tahapan tersebut sebagai dasar untuk menemukan apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan serta bagaimana kondisi objektif konsumen pendidikan. Berdasarkan telaah kondisi objektif konsumen pendidikan, akan dikembangkan marketing mix atau bauran pemasaran sebagai strategi untuk penguasaan pasar secara efektif. Strategi marketing mix sering dikenal dengan istilah 4P atau 7P. Dan dalam hal ini, kita akan fokuskan pada konsepsi 4P yang meliputi produk, price, promotion, dan place. Produk merupakan berbagai bentuk layanan pendidikan yang disediakan. Sedangkan price sebagai penetapan harga dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk promotion adalah proses penetapan teknik-teknik publikasi dan penawaran produk pendidikan secara efektif. Serta place merupakan pola penempatan atau pendistribusian layanan pendidikan kepada konsumen. Pada tahap akhir, akan dilakukan proses pengukuran kepuasan konsumen untuk melihat sejauh mana relevansi antara produk layanan pendidikan dengan kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Dengan pengembangan proses pemasaran pendidikan secara tepat dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan sesuai harapan masyarakat, khususnya konsumen pendidikan. Oke sobat, demikian overview materi pemasaran pendidikan. Untuk pembahasan lebih detail pada masing-masing bagian, kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam. Di akhir kita akan kembali membuat tugas masing-masing yang ada di Padlet nanti. Tugasnya adalah untuk penugasan tugas pemasaran pendidikan. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah saudara tempuh tentang apa saja langkah-langkah akan saudara tempuh terhadap pemasaran pendidikan. Yang kedua, apa yang membuat saudara tertarik untuk melaksanakan pemasaran pendidikan pada lembaga tersebut. Silahkan nanti Anda buat masing-masing, dan silahkan juga kita akan membuat per kelompok pada hari ini sebelum kita tutup mata kuliah. Tapi yang kita bahas di sini hanya sebagian kecil saja. Oke, sekian. Silakan kepada kelompok untuk mempersiapkan jawaban mengenai tentang langkah-langkah pendidikan. Kelompok 1 silakan yang pertama. Ya Pak.
Langkah-langkah pemasaran pendidikan dari kami yang pertama adalah analisis target. Tentunya identifikasi siapa target audiens Anda, seperti siswa potensial, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, pelajari preferensi, kebutuhan, dan tantangan mereka. Oke, kita berikan silakan kepada satu. Silakan. Penetapan tujuan, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk kampanye pemasaran pendidikan Anda, seperti jumlah pendaftaran baru atau peningkatan keadaan merek. Oke, terima kasih. Ya Pak. Baik. Jadi dari kelompok kami ingin memaparkan tentang langkah-langkah pemasaran pendidikan, yaitu ada pengembangan branding, yaitu membuat identitas merek yang kuat untuk lembaga pendidikan Anda, termasuk logo, slogan, dan pesan utama yang menonjolkan keunggulan Anda. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya Pak. Oke, sedangkan di kelompok kami yaitu yang nomor 4, yang poin keempat yaitu riset pasar. Yaitu lakukan riset pasar untuk memahami persaingan, tren pendidikan, dan peluang di lingkungan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita pada siang ini terhadap mata kuliah manajemen pendidikan dengan subtema kita adalah manajemen pemasaran pendidikan. Sekian pada mata kuliah kita pada siang ini. Kita akan jumpa lagi dengan perilaku organisasi pada minggu depan. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.